Selamat sore sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah tengah minggu. Meskipun kita tidak bisa berhadapan muka, tapi Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di setiap rumah ibu, bapak, ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kita mulai ibadah tengah minggu ini, kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita semua. Mari kita awali dengan satu pujian, terima kasih Tuhan. Selanjutnya doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Doni Suteja. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada ibadah
tengah minggu ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh mengadakan ibadah. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang surga, kami sungguh mencap syukur ya Tuhan, jikalau di sore yang indah ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah di ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah Tuhan akan berkati ibadah kami ini ya Tuhan, yang semakin mempererat akan rumah tangga kami, keluarga kami, dan kami rindu ya Tuhan melalui ibadah ini, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini, biarlah Tuhan akan berkati kami semua. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan berkati, Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi kami semua, dan kami juga boleh bertumbuh melalui ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah tengah minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Sore hari ini kita masih memperingati di hari bulan keluarga. Kita masih mengingat tahun lalu kita masih bisa bertemu, berkumpul, bersuka cita, bersorak-sorai bersama dalam acara bulan keluarga bulan Juli 2019. Tapi saat ini kita tidak bisa bertatap muka, bahkan berkumpul seperti dulu. Jangan membuat kecil hati buat kita semua. Kita masih tetap bersuka cita, bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama kita. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terus mengandalkan Tuhan dan setia mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, situasi apapun kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kita ada Tuhan yang luar biasa, menolong, membantu, melindungi, menjaga kita semua sampai hari ini. Kita akan terus bersyukur, Tuhan Yesus baik. Kita akan pujikan pujian berkat anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita.
Kita akan memberikan persembahan yang akan dipimpin oleh Saudari Natalia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, yang terus senantiasa memberkati kehidupan kami dengan limpah. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur tengah-tengah masa pandemi ini, kami boleh terus berpengharapan, kami boleh terus berpegang kepada Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kalau sebentar kami mau membawa persembahan kami, kiranya Bapa berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, agar boleh dipakai, dipergunakan untuk menjadi sarana pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk memberi yang terbaik dengan sepenuh hati kami, dengan sungguh-sungguh untuk puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya. Persembahan dapat dikirim ke kotak persembahan pada jam-jam kerja di depan kantor TU, dan juga dapat melalui dari nomor rekening bisa dikirim melalui bank-bank yang nomornya sudah tercantum atas nama Pak Timotius Budianto atau Pak Kris. Demikian untuk persembahan. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian firman-Mu berkata, untuk mempersiapkan hati kita mendengar sabdanya yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Agus Suyanto. Kita akan pujikan pujian dengan sayap-Mu. Maka kuat roda jatuh
firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Yuyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami, pada kesempatan ini di tengah ibadah tengah minggu, kami merindukan lawatan Tuhan di tengah keluarga kami, secara khusus ketika kami memperingati bulan keluarga Sinode GKMI. Kami rindu keluarga kami makin dipulihkan, kami rindu keluarga kami mengalami hadirat Tuhan, dan kemurahan demi kemurahan Tuhan dinyatakan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, demikian juga untuk setiap umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami percayakan semua dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur pasal 112 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitabnya masing-masing. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, orang memahami kebahagiaan dengan cara dan pemahamannya sendiri-sendiri. Di dalam tradisi Jawa kuno ada 5 sampurno yang dimiliki dan dipahami oleh orang Jawa. Yang pertama adalah kalau orang dikatakan punya wisma atau wismo. Orang Jawa kalau sudah punya rumah, terutama rumahnya joglo, itu dikatakan, wah, hidupnya bahagia. Karena dia sudah punya tempat tinggal yang mapan, yang mumpuni. Orang juga dikatakan bahagia kalau dia punya wanita atau garwo. Itu menjadi simbol bahwa hidupnya sudah lengkap, ada pendampingnya, ada separuh jiwanya. Orang dikatakan bahagia yang ketiga dalam versi Jawa, yaitu kalau orang memiliki yang namanya turonggo. Turonggo itu adalah jaran atau kuda. Kuda merupakan simbol atau kebanggaan, yaitu apa yang dimiliki, apa yang ditunggangi. Orang dianggap bahagia dengan apa yang ditungganginya. Kalau dia sudah punya tunggangan berupa kuda, ia dianggap orang yang berbahagia karena dia memiliki tunggangan yang sangat baik, alat transportasi pada waktu itu. Orang juga dianggap berbahagia kalau dia memiliki yang namanya kukilo. Kukilo itu burung. Orang dianggap bahagia kalau dia bisa menyalurkan hobinya. Dan hobi pada waktu itu zaman dulu kebanyakan
yaitu hobi beternak atau memelihara burung. Burung perkutut banyak dimiliki oleh orang-orang Jawa. Ini menjadi satu kebanggaan, menjadi satu hal yang bisa dinikmati. Hobi menjadi sarana kebahagiaan. Orang juga dianggap bahagia kalau dia memiliki yang namanya curigo. Curigo bukan curiga, tetapi curigo itu artinya pusaka. Seorang Jawa, dia biasanya memiliki keris. Nah, orang Jawa zaman dulu memiliki keris itu sebagai apa? Keris sebagai kebanggaan, sebagai satu bukti bahwa inilah hal yang bisa memberikan dia penguatan, yang bisa memberikan dia pengakuan sebagai kekuatannya. Nah, lalu bagaimana dengan bahagia anak-anak zaman now? Anak-anak zaman now berpikir kalau orang bahagia kalau dia bisa sekolah, lulus S1, lanjut S2, lanjut S3, bahkan kalau bisa sekolah di luar negeri. Orang juga dikatakan bahagia kalau aku bisa traveling keliling dunia kemana-mana. Hari-hari ini generasi milenial, anak-anak kita yang sangat muda, mereka merasa bahagia kalau mereka bisa keliling dunia. Dan kebutuhan tempat tinggal itu kebutuhan yang kesekian kali. Traveling menjadi kebahagiaan bagi mereka, bisa berbagi melalui foto-foto mereka, itu kebanggaan mereka. Hari-hari ini jika kita melihat orang-orang berbahagia, menurut mereka kalau mereka dikatakan memiliki handphone produk dari Amerika. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana kalau orang punya fashionable atau fashion atau baju yang branded, tas branded, ikut trendy, bisa ikut apa yang menjadi viralnya mode saat ini. Orang juga dikatakan bahagia kalau dia punya popularitas. Itulah yang menyebabkan saat ini orang berlomba-lomba untuk membuat konten di YouTube. Bahkan tidak jarang membuat berita-berita dan konten palsu demi yang namanya ketenaran. Kalau dia terkenal, dia bahagia. Karena kalau yang mengikuti YouTube-nya banyak, dia akan mendapatkan penghargaan berupa uang. Dan orang juga merasa bahagia kalau dia punya rumah atau tempat tinggal atau tunggangan yang mewah. Nah, hari-hari ini kita diajak ketika kita merenungkan bulan keluarga, lalu bagaimana pemahaman bahagia menurut kebenaran firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan dari Mazmur 112 mengingatkan kepada kita, yaitu lebih tepatnya kalau kita melihat dalam bagian ini, yaitu berbahagialah. Berbahagialah itu dalam bahasa Ibraninya artinya lebih khusus berarti diberkatilah. Diberkatilah keluarga yang seperti apa? Itulah yang akan menjadi renungan kita. Yang pertama, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang rumah tangganya dilekatkan kepada Tuhan. Keluarga yang dilekatkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa keluarga yang melekat kepada Tuhan adalah keluarga yang sangat penting sekali dalam tradisi kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan inilah yang dicatat di Mazmur 112. Dan Mazmur ini adalah Mazmur yang unik karena menjadi Mazmur yang akrostik, yang punya 22 baris, yang setiap huruf depannya itu diawali dari huruf alef, bet, gimel, dalet, dan seterusnya, seperti alif, bata, dan seterusnya. Dan Mazmur ini mirip sekali dengan Mazmur 111 yang mengisahkan, menekankan tentang Mazmur kebijaksanaan. Nah, di bagian awal ini dikatakan, yaitu siapa sih orang yang diberkati? Orang yang diberkati adalah dikatakan orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut dalam bagian ini artinya bukan orang takut melihat sesuatu yang mengerikan. Orang lari ketika melihat sesuatu dianggap menakutkan. Takut dalam bahasa Alkitab masa itu artinya adalah orang yang menaruh sikap yang hormat kepada Tuhan. Orang yang menaruh hati yang kagum, wow kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah satu sikap yang sejajar. Di dalam Ulangan 10 ayat 12, ia sejajar dengan orang yang mengabdi kepada Tuhan. Ia sejajar dengan orang yang mengasihi Tuhan. Ia sejajar dengan orang yang beribadah atau yang bersujud kepada Tuhan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Dia menuruti jalan-jalan Tuhan. Dan di dalam Ayub 1 ayat 8 dikatakan,
Ayub takut akan Tuhan, sejajar dengan orang yang hidupnya saleh, hidupnya lurus dan benar dalam jalan dan kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan artinya adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan atau berkat adalah berkaitan dengan bagaimana orang dia melekat kepada Tuhan. Kebahagiaan adalah berkaitan kepada satu hal, ketika orang sungguh-sungguh hidupnya menempel kepada Kristus. Inilah yang digambarkan oleh Yesus bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Siapa yang melekat kepadanya, dia akan hidup. Siapa yang melekat kepadanya, dia akan menghasilkan buah dan diberkati luar biasa. Melekat kepada Tuhan adalah pangkal keselamatan. Nah saudara, berkat abadi di dalam melekat dengan Tuhan adalah kemuliaan surgawi. Tidak ada berkat yang terlebih besar dalam kehidupan di dunia ini, bahkan nanti di akhirat nanti, kecuali yang pertama, melekat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya itulah tujuan hidup kita. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi satu kehidupan kita di kekekalan nanti. Sebaliknya kehidupan yang tanpa melekat kepada Tuhan, itulah kehidupan yang merupakan kehidupan penghukuman, kehidupan kerusakan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga-keluarga, hari ini kalau kita masuk ke pusat perbelanjaan, mulai banyak orang harus dicek suhu tubuhnya, apakah kondisinya normal, sehat atau tidak. Nah hari ini juga kita diajak untuk mengecek bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana kondisi kemelekatan kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Adakah kehidupan kita sungguh-sungguh punya sikap yang hormat kepada Tuhan, atau sebaliknya kita sangat sembrono kepada Allah? Apakah saat ini kita hidup menurut jalan dan pimpinan Tuhan, atau sebaliknya kita jalan sakarepe dhewe? Apakah kita saat ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ataukah kita berjalan sesuai kepentingan kita sendiri? Dan adakah engkau dan saya mengabdikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, atau sebaliknya engkau menggunakan hidup itu untuk kemauan sendiri? Berkat yang pertama yaitu berkat ketika kita melekat kepada Tuhan, maka berkat akan dicurahkan. Yang kedua, berkat akan mengalir dalam kehidupan orang percaya ketika rumah tangga membangun orang atau membangun jiwa. Ketika kita membaca dari Mazmur 112 ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak cucu adalah berkaitan dengan personal, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia dalam bahasa masa kini. Dan ini berkaitan bahwa keluarga akan diberkati Tuhan kalau keluarga itu membangun yang namanya orang, membangun yang namanya jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun jiwa dalam keluarga adalah hal yang sangat penting, yaitu membangun jiwa yang dikatakan tadi yang melekat kepada Tuhan, sehingga keluarga mau memberikan satu dukungan, anaknya, cucunya dan keluarganya dibawa hidup takut akan Tuhan. Dan di dalam keluarga ini, ketika keluarga ini dibangun orangnya, yang terjadi apa? Yang terjadi anak cucunya akan perkasa di bumi. Yang terjadi adalah keturunan orang benar, dia akan menikmati berkat Tuhan. Dikatakan Allah akan selamanya menegakkan anak cucunya dan membangun tahtanya turun menurun. Dan dikatakan di Mazmur 37 ayat 25, yaitu orang benar tidak akan ditinggalkan dan kepada anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Seperti pujian tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun orang, hidup berkeluarga adalah bukan soal hidup membangun fasilitas, bukan soal mengumpulkan yang namanya harta, bukan berkaitan dengan masalah materi. Semua itu berkat Tuhan, betul. Tetapi persoalannya adalah yang diperlukan di sini adalah membangun jiwa, membangun orang. Itu adalah hal yang sangat prinsipal, sangat penting di dalam keluarga. Saudara,
Tidak sedikit saat ini anak-anak yang ingin bunuh diri. Mereka bukan anak-anak dari orang yang tidak mampu. Mereka anak-anak yang kehidupannya sangat luar biasa, yang dipenuhi kebutuhannya, apa yang diinginkan dipenuhi oleh orang tuanya. Dan kita juga mendengar tidak sedikit orang-orang selebriti, artis terkenal yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa yang terjadi? What's wrong? Yang terjadi adalah ada jiwa yang hampa. Materi melimpahi mereka semua, kebutuhannya fisik, kebutuhan sekitarnya tercukupi. Tetapi ada satu kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu jiwanya kosong. Jiwanya tidak terisi dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara membangun keluarga adalah membangun jiwa. Bagaimana mengisi jiwa yang kosong itu dengan kehadiran Allah. Bagaimana mengisi dengan yang esensi. Saudara, membangun jiwa adalah mengasihi keluarga kita, mengasihi anak, menghormati orang tua, mengasihi adik, mengasihi kakak, dan juga mengasihi anak-anak. Mengasihi keluarga dengan segenap hati, mengisi rongga di dalam jiwa. Pertanyaannya, adakah kita saat ini sudah membangun dan mengisi ruang kebutuhan jiwa bagi anak kita? Bagi orang tua kita yang mulai menua seperti anak-anak katanya. Ataukah kita saat ini sedang menukar atau mengganti sesuatu yang berharga. Seperti Esau yang mengganti kesulungan yang menjadi privilege yang sangat luar biasa. Saudara, membangun jiwa lebih penting daripada memberikan bangunan berupa harta dan lainnya. Karena itu mari mulai saat ini kita membangun jiwa anak-anak kita, keluarga kita dengan didasari kebenaran firman Tuhan. Bagian yang ketiga, setelah kita membangun rumah tangga kita melekat kepada Tuhan, yang kedua adalah bagaimana membangun kehidupan kita, yaitu kehidupan rumah tangga dengan membangun manusianya. Yang ketiga adalah kita, rumah tangga, mewariskan karakter. Kalau kita membaca Mazmur 112 dan 111, ini adalah Mazmur yang namanya Mazmur kebajikan, Mazmur kebijaksanaan. Di bagian 111 dikatakan itu adalah kebajikan atau kebijaksanaan Allah yang sangat luar biasa. Dan di ayat-ayat berikutnya di pasal 112, ini merupakan bagaimana orang-orang, yaitu manusia Allah hidup dengan bijaksana dan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, bagaimana kita akan menikmati berkat Tuhan, yaitu ketika kita membangun yang namanya karakter. Apa yang dimaksud karakter di bawah ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter di sini adalah satu bagian yang meluruskan opini dan pandangan kuno pada waktu itu. Di dalam kehidupan kuno orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka berpandangan bahwa berkat itu adalah sesuatu yang sangat material. Orang diberkati kalau dia punya harta, punya kekayaan. Orang diberkati kalau dia memiliki emas, perak, dan sebagainya. Orang memahami diberkati Tuhan kalau dia kaya, kalau dia sehat, kalau dia karirnya moncar dan cespleng terkenal. Orang mengatakan itu orang diberkati. Saudara dikasihi Tuhan, pemazmur hendak meluruskan dalam bagian ini. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur yang menjadi hal yang penting di ayat yang ketiga, pasal 112. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Harta dan kekayaan itu menjadi berkat bagi orang-orang benar yang melekat pada Tuhan. Betul. Tetapi ada berkat yang lebih daripada itu dan yang lebih penting, yaitu berkat yang dikatakan untuk selamanya, yaitu karakter yang namanya kebajikan. Inilah yang terjadi, bahwa kebajikan adalah seorang yang memiliki hubungan yang adil dan benar. Dan di dalam bagian ini kita diingatkan bagaimana karakter kebajikan itu adalah salah satunya. Dia tahu apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi milik yang harus disalurkan kepada orang-orang lain. Bagian ini mengingatkan kita bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter, yang membangun dirinya, pribadi yang menikmati berkat Tuhan, sekaligus pribadi yang murah hati.
Inilah yang dikatakan di ayat ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Yang tetap untuk selama-lamanya adalah kebajikannya, karakternya. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, yaitu bagaimana mewariskan karakter kepada anak-anak dan generasi-generasi berikutnya. Karena sesungguhnya kekayaan kita adalah titipan Tuhan. Supaya melalui titipan Tuhan itu di dalamnya juga ada titipan bagi orang-orang yang berkekurangan, bagi orang-orang miskin di sekitar kita. 1 Petrus 3 ayat 12 mengingatkan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mewariskan karakter. Itu adalah berkat yang indah di tengah keluarga. Yaitu karakter tahu mana bagian yang bisa dinikmati dan tahu mana bagian yang harus disalurkan. Tahu bagaimana dia membedakan yang benar dan bagaimana membedakan yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, Jesse Livermore. Dia seorang yang lahir di Massachusetts di USA. Dia dikenal sebagai seorang trader atau yang bekerja di pasar saham. Dia bekerja sebagai trader misterius. Dan ia mengenal bagaimana pekerjaan di dunia saham ini di usia ke-14 tahun. Saat itu ketika ia melarikan diri dari rumahnya, ia hanya keluar dari rumah berbekal $5. Tetapi apa yang terjadi? Dengan uang itu ia bisa menggunakannya dengan baik dan dia akhirnya menjadi orang terkaya karena kemampuan dan kelihayannya di dunia pialang atau saham. Saudara dikasih Tuhan, ketika dia berhasil menjadi orang terkaya, hidupnya sukses menjadi miliarder, apa yang terjadi? Hal itu tidak berlangsung lama. Tahun 1929, pasar saham Amerika jatuh, ambruk. Yang terjadi, Livermore akhirnya bangkrut pada tahun 1934. Saudara, apa yang dibangun, apa yang diupayakannya, kekayaannya yang sangat luar biasa, menjadi orang terkaya. Akhirnya dia tidak berdaya ketika kekayaan itu sirna. Dan apa yang terjadi? Ia mengakhiri hidupnya dengan menaruh pistol di atas kepalanya. Dan dia bunuh diri. Saudara, harta bukan segalanya, tetapi karakter adalah warisan yang penting di dalam keluarga. Orang boleh kehilangan harta, orang boleh kehilangan fasilitas, tetapi kalau dia punya karakter yang tangguh, yang unggul, yang cinta akan Tuhan, dia bisa bangkit melewati segala pergumulan yang dihadapi. Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi yang memporak-porandakan dunia, hari ini 6 bulan lebih dunia digoncang oleh corona dan kita tidak tahu sampai kapan akan berhenti. Tidak sedikit orang-orang kuat yang bangkrut, tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Di tengah kondisi seperti ini yang diperlukan adalah mewariskan karakter yang tangguh, karena itu jauh lebih berharga daripada semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah berkat-berkat rohani yang lebih dahsyat dari berkat-berkat jasmani. Berkat-berkat batiniah lebih mulia dari berkat-berkat yang lahiriah. Karena yang rohaniah bersifat kekal, yang batiniah sifatnya sementara. Rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang melekat kepada Tuhan. Rumah tangga yang membangun orang atau jiwa. Dan rumah tangga yang mewariskan karakter. Biarlah di bulan keluarga ini Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan kepada kami. Karena kami dijadikan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami dengan mau mati di kayu salib. Dan itulah satu berkat yang luar biasa. Kami diwariskan penebusan dari kutuk dosa
dan kami diberikan kemuliaan surgawi bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami terus belajar hidup kami melekat kepada Tuhan. Biarlah hidup kami terus hidup yang belajar mewariskan nilai-nilai yang membangun manusia. Hidup kami yang mewariskan, membangun karakter, yaitu karakter Kristus. Berkati dan pulihkan keluarga-keluarga yang ada dalam kehidupan-Mu, yaitu kehidupan umat percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang disampaikan sungguh-sungguh boleh kita mengerti, boleh kita pahami, dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tetap setia, tetap tekun, iman kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Mari kita mengakhiri ibadah sore hari ini dengan bersyukur. Kita tetap pegang firman Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Satu kuncinya, tunduklah istri-istri kepada suamimu, dan kasihilah istri-istrimu, suami-suami yang kami kasihi, dan juga anak-anak, hormati para orang tuamu. Itulah kunci utama di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bahagia untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Suyanto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdiri dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus memberkati kehidupan kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk dan saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan gereja ini.